Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Ketahuilah bahwa manusia ini ada dua macam. Pertama, mereka yang dikaruniai Allah perkara-perkara yang baik di dunia ini. Kedua, mereka yang diuji oleh Allah dengan apa yang telah ditakdirkan Allah untuk mereka. Mereka yang mendapatkan perkara-perkara yang baik itu belum tentu terlepas dari dosa dan kekhilafan di dalam menikmati karunia Allah tersebut. Orang-orang ini merasa bangga dengan karunia itu. Tiba-tiba datanglah takdir Allah berupa kesulitan dan malapetaka yang menimpa diri, keluarga, atau harta benda mereka. Dengan demikian, mereka merasa sedih dan berputus asa. Mereka lupa kepada kebanggaan dan kebahagiaan yang mereka nikmati dulu. Jika mereka diberi kekayaan, keselamatan, dan kesentosaan, maka mereka pun lupa, seolah-olah mereka menduga bahwa keadaan itu akan kekal. Dan jika mereka ditimpa malapetaka, maka mereka pun lupa kepada kebaikan yang pernah mereka terima dulu. Seakan-akan kebaikan itu tidak pernah ada pada mereka. Semua ini menunjukkan kejahilannya atau kebodohannya tentang Tuannya yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan mereka mengetahui bahwa Allah berkuasa membuat apa saja yang dikehendakinya, baik berkuasa menjatuhkan dan menaikkan, membuat kaya dan membuat miskin, menyenangkan dan menyusahkan, mengelokkan dan memburukkan, menghinakan dan memburukkan, menghidupkan dan mematikan maupun apa saja, maka tentulah mereka tidak akan menduga bahwa kebahagiaan dan kekayaan yang mereka nikmati itu akan kekal, dan tentulah mereka tidak akan merasa bangga dan sombong atas putus asa dan kecewa. Jika kekayaan dan kebahagiaan dihilangkan dari mereka, tindakan mereka yang semacam ini disebabkan kebodohan mereka tentang dunia ini. Mereka tidak mengetahui bahwa dunia ini adalah tempat ujian, tempat berusaha, tempat bersakit-sakitan, dan tempat bersusah payah. Dunia ini bagaikan dua lapisan rasa.
Di luarnya adalah rasa pahit dan di dalamnya adalah rasa manis. Makanlah dahulu yang pahit itu, barulah memakan yang manisnya. Seseorang hendaknya merasakan yang pahit itu dahulu sebelum ia merasakan yang manis. Bersabarlah kamu memakan yang pahit itu dulu, agar kamu dapat memakan yang manisnya pula. Oleh karena itu, barang siapa bersabar terhadap ujian-ujian di dunia ini, maka ia berhak menerima hasil dan balasan yang baik dan bagus. Ibarat orang yang mau memakan gaji, bekerjalah dahulu baru mendapatkan gaji. Lapisan yang pahit itu harus dihabiskan lebih dahulu, baru lapisan yang manis akan didapatkan. Oleh karena itu, jika si hamba patuh kepada Allah, mengerjakan yang diperintahkannya dan meninggalkan yang dilarangnya, bertawakal bulat kepadanya dan menuruti takdirnya, serta bila ia telah memakan yang pahit, ia pun menghapuskan hawa nafsu keiblisannya dan menghancurkan tujuan kehendak egonya, maka Allah akan memberinya kehidupan baru yang lebih baik, kebahagiaan, keselamatan, dan kemuliaan, serta Allah akan memeliharanya dan memberikan perlindungan kepadanya. Setelah itu, si hamba itu pun menjadi seperti bayi yang sedang disusui ibunya, yakni bayi itu tidak lagi perlu mencari makan karena ibunya telah memberinya makan. Allah akan memberinya rizki tanpa ia harus bersusah payah atau berusaha keras di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Seorang hamba janganlah menyangka bahwa ia tidak diuji dan bahwa karunia yang diterimanya itu akan kekal. Ia harus bersyukur dan menyerahkan dirinya kepada Allah semata-mata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya lebih kurang sebagai berikut: kemegahan dunia ini adalah perkara yang merusakkan. Oleh karena itu, pertahankanlah diri kamu darinya dengan bersyukur. Mensyukuri karunia kekayaan itu dilakukan dengan menyadarkan diri dan mengatakan kepadanya bahwa karunia itu tidak lain hanyalah kepunyaan Allah yang dipinjamkannya dan diamanatkannya kepada kita. Semuanya adalah milik Allah dan kita tidak mempunyai apa-apa. Oleh karena itu, dalam masalah harta benda ini, kita tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditentukan Allah, dan gunakanlah harta benda itu menurut kehendaknya. Keluarkanlah zakat dan sedekah,
Tolonglah orang-orang yang miskin Bapa, orang-orang yang sedang berada dalam kesusahan adalah menjadi tanggungan kita untuk memberikan nafkah kepadanya. Inilah arti mensyukuri karunia kekayaan harta benda yang diberikan Allah kepada kita. Sedangkan mensyukuri nikmat anggota-anggota badan yang telah diberikan kepada kita adalah dengan menggunakan badan itu untuk mematuhi perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan tidak berbuat dosa dan maksiat. Inilah cara-cara memelihara karunia Allah agar tidak terlepas dari kita. Siramlah akarnya agar ia menjadi subur, daunnya rindang dan menghasilkan buah yang manis yang menampakkan manfaat kepada badan, supaya badan itu dapat mematuhi Allah, dekat kepadanya dan selalu ingat kepadanya, serta supaya kita menerima rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat kelak dan dapat hidup kekal di surga bersama para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang dimuliakan. Tetapi jika seseorang itu terpengaruh dan tenggelam dalam kesenangan dan kemegahan dunia ini saja, maka akan merugilah ia. Di akhirat kelak ia akan menyesal dan tiada putus-putusnya, dan nerakalah tempat tinggalnya. Allah menguji manusia, dan ujian itu mempunyai bermacam-macam tujuan. Ada kalanya ditujukan untuk menghukum manusia akibat kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya. Ada kalanya ditujukan untuk membuang dan membersihkan cacat orang itu, dan ada kalanya pula ditujukan untuk meninggikan derajat orang itu agar ia dapat bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki ilmu kerohanian, yang mengalami berbagai kondisi dan posisi kerohanian. Mereka itu telah mengembara di padang bencana dan kesusahan dengan menunggang kendaraan kasih sayang Allah, sambil ditiup oleh angin bayu penglihatannya yang lemah lembut yang mengenai gerak dan sikap mereka. Karena ujian itu tidak bermaksud mencampakkan mereka ke dalam neraka, tetapi sebaliknya. Dengan ujian itu Allah menguji mereka untuk melihat mereka, meneguhkan keimanan mereka dan membersihkan mereka, agar dapat dibedakan antara iman dengan kufur dan antara tauhid dengan syirik. Dan sebagai balasannya orang itu diberi ilmu, rahasia dan cahaya. Apabila lahir dan batin orang-orang ini telah bersih dan hati mereka telah suci,
maka mereka ini akan menjadi orang-orang pilihan dan kekasih Allah, serta mereka akan mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Di dunia ini rahmat itu melalui hati mereka, sedangkan di akhirat nanti melalui jasmani mereka. Oleh karena itu, bala bencana itu merupakan pencuci dan pembersih daki-daki syirik, serta pemutus hubungan mereka dengan manusia. Keduniaan dan hawa nafsu, kebinatangan dan keiblisan, di samping menjadi alat penghancur kebanggaan, kesombongan dan ketamakan, serta penghapus niat yang bukan karena Allah di dalam beribadah, seperti beribadah lantaran menghendaki surga dan sebagainya. Tanda bahwa ujian itu dimaksudkan sebagai hukuman adalah seseorang bersabar apabila datang ujian-ujian kepadanya, lalu menangis dan mengeluh kepada orang lain. Tanda bahwa ujian itu dimaksudkan sebagai pembersih dan pembuang kelemahan ialah sabar dengan baik, tanpa mengeluh dan menunjukkan kesusahannya kepada orang lain, dan tanpa berkeberatan untuk melaksanakan perintah Allah. Sedangkan tanda bahwa ujian itu ditujukan untuk meninggikan derajat si hamba yang menerima ujian itu adalah adanya kerelaan dan kesukaan hati, serta kedamaian terhadap perbuatan Allah. Tuhan seru sekalian alam, dan dirinya sendiri pun hilang dalam ujian itu, sampai masa ujian itu berakhir.